Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nova Yulianti, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk pengembangan diri, video ini merupakan salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan dalam Pelayanan Kebidanan 5, Asuhan Neonatus Bayi Balita Anak Prasekolah. Saya mengajar asuhan dalam Pelayanan Kebidanan 5, Asuhan Neonatus Bayi Balita Anak Prasekolah pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 5 SKS, diantaranya 3 SKS teori, 1 SKS laboratorium kelas, dan 1 SKS praktek klinik early clinical exposure, yaitu merupakan mata kuliah wajib dengan kode BD 102. Adapun waktu tempuh pembelajaran selama 16 minggu dan dapat diuraikan bahwa 16 minggu itu terdiri dari pembelajaran kelas, pembelajaran laboratorium kelas, ujian evaluasi, ujian tulis, ujian praktek, ujian SOKA, ujian OSCE, dan praktek klinik early clinical exposure. Untuk penjelasan terkait mata kuliah ini, saya menggunakan mata kuliah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, pada topik asuhan kebutuhan nutrisi pada bayi. Terkait deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang kemampuan mahasiswa untuk memahami kompetensi dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta mengetahui kewenangan dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan berkualitas pada neonatus bayi balita anak prasekolah yang berfokus pada aspek fisiologis, psikologis, perkembangan, kebutuhan dasar, serta deteksi dini penyakit yang lazim terjadi, serta mampu melakukan pendokumentasian. Pelaksanaan sistem pembelajaran dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu pembelajaran luring secara tatap muka dan daring pada Learning Management System melalui laman akademik stikbudikemuliaan.ac.id. Pada aplikasi Si Kampusmu, yaitu Sistem Informasi Akademik. Terkait pada aplikasi tersebut, mahasiswa mampu mengakses FPS, materi perkuliahan, serta mengunggah tugas secara berkala. Terkait metode pembelajaran, untuk pembelajaran kelas, ada diskusi interaktif, studi kasus, problem based learning, tutorial. Terkait pembelajaran laboratorium kelas, dengan metode demonstrasi, redemonstrasi, dan field assessment. Terkait pembelajaran praktek klinik early clinical exposure, pendekatan dan model yang digunakan adalah preceptorship, mentorship, dan metode pre-post conference, bedside teaching, coaching, dan studi kasus. Metode pembelajaran mata kuliah asuhan dalam Pelayanan Kebidanan 5, asuhan pada neonatus bayi balita anak prasekolah, berfokus pada mahasiswa, yaitu Student Center Learning yang sering kita sebut SCL dengan pendekatan Massive Online Course atau MOOC, sehingga mahasiswa belajar dengan aktif, memiliki pemahaman yang mendalam, memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas, kemandirian, belajar dengan tim, menghormati antar mahasiswa dan dosen. Yang paling penting adalah mahasiswa mampu melakukan reflective learning. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdapat 4 CPL. Di antaranya pada CPL yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menjunjung praktek pelayanan kebidanan. Terkait CPL 3, mahasiswa mampu menguasai teori aplikasi, strategi pengambilan keputusan, dan menggunakan e-text secara akuntabel dan bertanggung jawab berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, etis, dan berbasis bukti ilmiah.
Untuk CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan teori aplikasi kegiatan promosi kesehatan, lalu edukasi, konseling, advokasi, serta pencegahan masalah kesehatan termasuk universal precaution dan patient safety. Dan yang terakhir, CPL nomor 5, mahasiswa mampu menerapkan teori aplikasi ilmu kebidanan pada asuhan kebidanan bayi baru lahir, bayi balita anak prasekolah secara komprehensif dan berkesinambungan. Terkait CPMK mata kuliah ini terdapat 5 CPMK. Di antaranya CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep fisiologis, psikologis, dan ruang lingkup kompetensi dan kewenangan bidan dalam memberikan asuhan neonatus bayi balita anak prasekolah. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang serta imunisasi. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pada neonatus bayi balita anak prasekolah. CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mendiagnosis penyakit dan kelainan yang sering terjadi pada neonatus bayi balita anak prasekolah. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian. Terkait di video ini, mahasiswa akan dilakukan pembelajaran pada CPMK nomor 3, kebutuhan dasar nutrisi pada pertemuan ke-6. Untuk media pembelajaran mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan ini, di antara lain adalah modul, RPS, materi pembelajaran PowerPoint, case base, artikel dapat diunduh pada laman akademik.stikbudikemuliaan.ac.id. Terkait referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah salah satu buku yang saya susun, yaitu dengan buku Ajar Keperawatan Anak pada tahun 2025, lalu beberapa referensi lainnya terkait buku Farne, buku Sarwono, ilmu kebidanan, dan lain sebagainya. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran ini diantaranya 1. Ruang lingkup kompetensi kewenangan bidan, fisiologi adaptasi bayi baru lahir, lalu ada pemeriksaan fisik, lalu ada pendokumentasian, kelainan bawaan, lalu ada lagi psikologi pertumbuhan perkembangan, dan lain sebagainya. Adapun materi lainnya yaitu terkait prinsip kebutuhan nutrisi gizi, imunisasi, deteksi dini, dan neonatus pada kondisi khusus, penyakit yang sering terjadi pada neonatus, pemberian obat sesuai kewenangan dan standar, bayi resiko tinggi dan bermasalah dan tata laksananya, anticipatory guidance untuk mencegah penurunan SIDS, lalu yang terakhir ada pendokumentasian dan tata laksana rujukan. Untuk penilaian mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5, asuhan neonatus bayi balita anak prasekolah, yaitu diantaranya ada pembelajaran teori 50%, yaitu kehadiran 10%, penugasan 10%, ujian tengah blok 20%, ujian akhir blok 30%, ujian SOKA 30%. Terkait untuk pembelajaran laboratorium kelas, penilaiannya sebanyak 30%, yang diambil dari nilai praktikum 40%, OSKE 60%, dan yang terakhir terkait nilai praktek klinik dengan besaran 20%, diantaranya penilaian preseptor lahan 60%, preseptor institusi 40%. Penilaian yang digunakan adalah menggunakan rubrik yang terstruktur dengan indikator yang jelas dan terukur. Dan hasil penilaian disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai feedback untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran asuhan kebidanan pada neonatus bayi balita anak prasekolah. Silakan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Apa kabarnya?
Alhamdulillah, semoga kita istiqomah selalu dalam belajar ya. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Ini saya lihat hari ini absen. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran. Oke, yang berada di RPS hari ini adalah pertemuan ke-7 dan kita akan belajar terkait nutrisi pada bayi. Apa aja sih kebutuhan nutrisi pada bayi anak balita prasekolah? Di antaranya ada kebutuhan mikro, makro, ada kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya. Yang mana anak-anak itu harus diberikan gizi yang seimbang ya, atau kita sering sebut isi piringku ya. Kemarin kita sudah belajar itu, tapi nanti akan saya review sebentar atau sedikit. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk selanjutnya, jadi kita akan banyak diskusi nih di sini karena kalian sudah membaca materi ini sebelum pembelajaran. Seperti itu, ya. Sehingga capaian pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu merefleksikan terkait prinsip kebutuhan nutrisi dan gizi serta menyusun menu bayi dan balita. Ya, jadi yang pertama nanti di akhir sesi pembelajaran kalian akan melakukan refleksi. Mungkin dari nanti ada 3 kelompok 1 orang ya. Boleh nanti minta tolong refleksi terkait pembelajaran hari ini menggunakan refleksi GIPS. Ya, yang terkait ada deskripsi, feeling, evaluasi, analisis, kesimpulan dan tindak lanjut yang biasa kita gunakan ya. Untuk anak usia 0 sampai 6 bulan tidak perlu ya karena sudah menggunakan ASI eksklusif. Untuk kelompok 1 nanti 6 sampai 9 bulan. Lalu kelompok 2 nanti terkait 9 hingga 12 bulan dan kelompok 3 dari 12 sampai 24 bulan. Nanti tolong kalian diskusikan, saya berikan waktu agar kalian menyusun menu. Kebutuhannya karbohidratnya apa sih yang bisa diberikan, proteinnya apa sih, lemaknya apa sih, vitamin mineralnya apa sih, sehingga kebutuhan anak itu cukup. Ya, setelah pendampingan dengan ASI seperti itu ya. Lalu kalian di sini setelah saya menyampaikan capaian pembelajaran akan ada pre dan post test. Karena kita pembelajarannya menggunakan kurikulum OBE, Outcome Based Evaluation, sehingga setiap pembelajaran ada capaian-capaiannya dan ada indikatornya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, kita bisa lanjut ya. Oke, nah sekarang kita post test, pretest dulu. Silahkan keluarkan handphonenya. Karena soalnya 10 soal, saya berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Ya, kerjakan masing-masing. Silahkan di-scan barcode-nya. Nih, kita udah lihat nih, ternyata hasilnya rata-rata 50, nggak apa-apa. Karena kalian tadi malam baru baca-baca doang ya, masih belum begitu paham, nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, nilai post-testnya meningkat. Artinya apa? Kalau misal nilai post-testnya kalian meningkat, jadi kalian ada menambah pengetahuan. Dari tadi nilai 50, harapannya 100 ya. Gitu. Kalau enggak, mungkin nanti ada penugasan lain seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin kita diskusikan sebelum ke materi selanjutnya atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Anak usia 2 tahun atau lebih itu ASI faktor utama ya, karena itu faktor utamanya banyak dan untuk mencegah penyakit-penyakit. Dimulai dari apa? Dari IMD, ASI eksklusif. Baru di usia 6 bulan ke atas kita lakukan pendampingan
MPASI, makanan pendamping ASI, ya, sehingga dapat dilanjutkan sampai 2 tahun. Nanti di situ ada pertanyaan, ya, kenapa sih Bu kok 6 bulan baru diberikan MPASI, nggak 5 bulan aja, gitu kan? Kenapa baru 6 bulan? Terus kenapa 6 bulan itu waktu yang tepat untuk diberikan makanan pendamping? Ya, kita lihat slide selanjutnya. Sekarang kita lebih jauh memahami apa sih itu MPASI. Nah, Dila Aisyah boleh bantu Ibu membaca atau menjelaskan apa sih itu MPASI? Silahkan. MPASI proses pemberian makanan dan cairan yang diberikan kepada bayi mulai dari 6 bulan ketika ASI saja, tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Lalu MPASI adalah makanan Pendamping ASI dan cairan selain ASI. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Dila Aisyah. Terima kasih. Ya, sampai sini ada yang didiskusikan atau cukup? Cukup. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu terkait zat gizi makro dan zat gizi mikro. Apa sih zat gizi mikro dan zat gizi makro? Seperti itu. Salwa bisa bantu bacakan? Baik Ibu, jadi sebelumnya ada secara kualitas ASI itu ada karbohidrat, lemak, protein, dan sayur dan buah. Lalu pertama ada zat gizi makro, contohnya ada karbohidrat, protein, lemak, di mana fungsinya itu untuk menghasilkan energi, mengganti sel tubuh yang rusak. Lalu selanjutnya ada zat gizi mikro, contohnya vitamin dan mineral, fungsinya itu koenzim metabolisme zat gizi makro, Ibu. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Salwa. Oke, terima kasih Salwa. Jangan lupa tadi zat mikro dan makro yang sudah disampaikan oleh Salwa itu akan menjadi tugas kita nanti, tugas kelompok. Kalian buat menu-menu yang terdiri dari zat mikro dan makro untuk kebutuhan anak usia 6-9 bulan, 9-12 bulan, dan 12-24 bulan, ya. Dan harus diperhatikan. Kenapa sih Bu, kok harus dibedakan sih jarak bulannya? Karena ini nih, kalian bisa lihat di sini ya, bahwa kalau 6-9 bulan dia itu bentukannya pure atau pure, ya, atau emas. Jadi dia itu bentukannya bubur kental, ya, atau yang disaring. Atau kalau emas itu adalah dilumatkan hingga halus. Ya, kalau 9-12 bentukan makanannya sudah mulai dicincang halus seperti itu. Kenapa dia harus disaring dulu? Karena untuk adaptasinya, karena dia kebiasaan ASI, ya kan? Nah, jadi dia harus bertahap dengan tekstur dari makanan itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya di 9 dan 12 juga ada tekstur yang namanya finger food. Ada yang tahu di sini finger food seperti apa? Oh iya, baik, silahkan Legiana. Seperti apa sih finger food itu? Jadi finger food itu makanan seperti wortel, kentang, atau ayam yang sudah direbus, yang mudah dilumat dan mudah dipegang oleh bayi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Legiana. Sekarang kita sudah masuk ke inti dari pembelajaran kita. Sekarang kita berhitung 1 sampai 3 sehingga satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti tugasnya yaitu buatkan menu anak usia 6-9 bulan, 9-12 dan 12 hingga 24 bulan. Yuk kita hitung dulu dari Dea. Silahkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kelompoknya sudah terbuat ya. Sekarang kita akan buat penugasannya. Untuk kelompok 1 yaitu Kurniasih dan kawan-kawan, tugasnya adalah menu untuk anak usia 6-9 bulan. Untuk kelompoknya Siti Fadilah dan kawan-kawan yaitu 6-9 bulan, dan untuk kelompok 3 membuat menu anak usia 12 hingga 24 bulan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup.
Waktunya 10 menit ya. Silahkan. Oke, sudah 10 menit ya waktunya ya. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Agar sistematis kita ke kelompok 1 bagaimana? Setuju? Setuju. Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, silahkan berdiri nak. Berdasarkan dari diskusi kelompok 1, pada menu MPASI dari usia 6 sampai 9 bulan, yang pertama ada karbohidrat yaitu nasi, yang kedua ada vitamin dan serat yaitu wortel, asam folat, brokoli, zat besinya daging ayam, lemak yaitu minyak kelapa. Lalu direbus, setelah itu di blender dan disaring menggunakan penyaring. Makasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan atau cukup? Cukup ya, nanti kita diskusikan setelah ini. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, makasih Bu. Jadi dari hasil diskusi kelompok 2 yaitu menu bayi 9 bulan sampai 12 bulan itu ada karbo, ada beras yang dijadikan bubur bayi, terus protein ada daging dan hati ayam, vitamin, mineral ada wortel, lemaknya ada keju. Itu nanti direbus hati ayamnya, terus nasinya dimasukkan ke dalam air, direbus, lalu masukkan dengan aroma bawang merah dan bawang putih. Oke, luar biasa. Terima kasih Amalia. Selanjutnya mari ke kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 3, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Ibu. Oke, Dela, silakan berdiri dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk hasil diskusi kelompok 3 itu menu MPASI dari anak itu yang 12 sampai 24 bulan itu sayur sop. Karbohidratnya kita ambil dari nasi, untuk proteinnya kita ambil dari kaldu rebusan ceker ayam, lalu lemaknya dari margarin, kemudian ada tambahan aromatik, ada bawang putih dan bawang goreng. Kemudian untuk buahnya itu ada jeruk dan ditambahkan ini sayur sop itu di cara masaknya dengan direbus, Ibu. Oke, terima kasih Dela. Oke, luar biasa. Kelompok 1, 2, dan 3. Sebelum kita next step, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita beri tepuk wow ya. Iya. Oke, mari beri tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow, wow, wow. Oke, terima kasih. Untuk tadi yang kalian sudah sampaikan sudah bagus ya. Nah, di sini nih ada uraian beberapa contoh makanan pokok seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan makanan kaya zat besi lainnya. Nah, ini bisa menjadikan referensi karena kita di pertemuan selanjutnya kita akan praktik membuat makanan ya. Jadi dari menu yang kalian buat hari ini, besok kita praktikkan, kita bawa alat masaknya dan kita masak bersama. Oke? Seru ya? Seru. Alhamdulillah ya. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 ya, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ada post test dulu nih. Oke, siapkan lagi handphonenya, dikeluarkan handphonenya, soalnya juga 10, kita berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah siap? Iya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, alhamdulillah tadi setelah mengisi link post test ya, saya lihat alhamdulillah rata-rata nilainya 80. Yeay. Selamat ya, dengan nilai paling besar 95 dan paling kecilnya ada 79 ya. Dengan hal tersebut indikator pembelajaran kita tercapai nih, bahwa kalian alhamdulillah menguasai terkait pembelajaran hari ini. Namun ada satu capaian yang memang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Di antaranya adalah refleksi yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Sampai sini ada yang ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk tangan. Saya, Ibu. Oke, Kurniasih ya? Iya, Ibu. Oke, silakan Kurniasih bisa berdiri untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini.
Baik, di sini untuk perasaan saya pada pembelajaran hari ini, saya sangat senang dan berterima kasih atas penjelasan Ibu Nova yang sangat jelas untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan makanan pengganti ASI untuk bayi dan balita. Terus untuk evaluasinya, senang karena pembelajaran interaktif dan analisisnya menyusun menu sesuai kebutuhan terdiri dari karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Dan untuk kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Untuk tindak lanjut untuk pembelajaran ini mempersiapkan kesiapan pertemuan selanjutnya untuk memasak MPASI. Oke, tepuk tangan dulu untuk MPASI. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan kita sudah selesai. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam pembelajaran pada pagi hari ini, di sini ada beberapa referensi ya. Kalian bisa pinjam ke perpustakaan. Ini merupakan buku ajar kesehatan anak ya. Kebetulan karena saya pakarnya di dalam asuhan neonatus bayi balita anak prasekolah, kalian bisa baca di buku ini ya. Oke, untuk itu bila tidak ada hal yang didiskusikan lagi, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 5 asuhan neonatus bayi balita anak prasekolah pada program studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Video ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.